Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Dayat dengan NIM 20 10 10 95 0009. Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan kerja praktek yang telah saya lakukan di PT PAM Mineral Tbk, yaitu tepatnya di Sulawesi Tengah. Baik, dengan judul sebagai pengaruh tekanan press dan bobot sampel terhadap kadar nikel ore sampel DOM dengan metode press pellet. Baik, selanjutnya yaitu apa sih kerja praktek itu? Kerja praktek di Universitas Pamulang merupakan research university berupaya mengembangkan SDM dan iptek untuk mendukung industri. Yang mana kerja praktek ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan industri termasuk melalui kerja praktek, dan KP pun penting karena KP adalah kurikulum wajib untuk S1 Teknik Kimia Universitas Pamulang yang bertujuan memberikan mahasiswa pengetahuan dan pengalaman kerja, menjembatani teori dan praktek, serta membangun hubungan positif antar mahasiswa, universitas, dan perusahaan. Tujuan kerja praktek. Kerja praktek bertujuan untuk yang pertama memenuhi syarat studi, yang kedua meningkatkan kemampuan hubungan teori dan praktik, yang ketiga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesi, yang keempat memahami proses dan sistem industri, yang kelima mendapatkan masukan masalah industri untuk solusi bersama, yang keenam memberikan gambaran nyata terkait dunia industri dan menyiapkan tenaga kerja terdidik. Terakhir, mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Manfaat kerja praktek bagi mahasiswa yaitu meningkatkan wawasan tentang dunia kerja. Bagi program studi, menjadi tolak ukur evaluasi pembelajaran dan menjalin kerjasama dengan instansi. Dan bagi instansi yaitu memberikan masukan untuk kebijakan perusahaan di masa depan. Baik, selanjutnya kita membahas terkait lokasi tempat kerja praktek, yaitu PT PAM Mineral Tbk. PT PAM Mineral Tbk bergerak di bidang mining. Didirikan sejak tanggal 15 Januari 2008. Perusahaan ini memiliki dua daerah operasional, yaitu di PT PAM Mineral Tbk, Site Laronai, Desa Laronai, Kecamatan Bungku, Pesisir, Sulawesi Tengah, dan PT Indra Bakti Mustika atau PT IBM, Site Lameruru, Desa Lameruru, Kecamatan Nanggikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Apa itu nikel laterite? Nikel laterite terbentuk dari lapisan regolit hasil pelapukan batuan ultrabasa di iklim tropis maupun subtropis, yang mana batuan ini mengandung nikel, magnesium, besi, dan kobalt. Batuan induknya sendiri yaitu peridotit memiliki kandungan nikel awal yaitu sebesar 0,2% sampai dengan 0,4%. Endapan nikel laterite memiliki 4 lapisan yaitu red limonite, limonite, saprolite, dan bedrock. Nah, pada zona lamonit inilah lapisan limonit memiliki kadar nikel terendah atau dengan kadar nikel itu di bawah 1,8%, yang mana untuk di zona limonit ini kadang nikel dibuang atau nggak diproduksi, jadinya malah jadi overburden. Sedangkan zona saprolit lah yang menjadi batuan yang diproduksi menjadi nikel karena memiliki kadar nikel di atas 1,8%. Berikutnya, adapun tahapan-tahapan dalam preparasi sampel batuan nikel ore. Yang pertama yaitu sampling sampel, di mana sampling sampel ini dilakukan di post sampel, yang mana setiap satu sublot sampel DOM atau satu ID sublot sampel DOM itu dari 10 increment sampel atau 10 karung sampel, yang mana masing-masing karung itu bobotnya sebesar 10 sampai dengan 15 kg. Selanjutnya, sampel yang telah disampling atau batuan nikel yang telah disampling itu selanjutnya akan dibawa ke laboratorium Kiakisi untuk dilakukan preparasi dan analisa. Yang mana sampai di lab Kiakisi akan dilakukan preparasi basa terlebih dahulu, yang mana sampel akan keseluruhan sampel atau 10 increment sampel akan dimixing dan direduksi jumlahnya. Selanjutnya dilakukan preparasi kering. Sampel yang telah dimixing dan direduksi jumlahnya akan dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 derajat sampai dengan 110 derajat Celcius. Setelah sampel dikeringkan, maka selanjutnya akan dilakukan yang namanya reduksi ukuran dan jumlah dari sampel, yaitu yang pertama dengan jaw pressure untuk mendapatkan backup min 3-nya.
Terus yang berikutnya adalah double roll untuk backup min 10-nya, dan yang terakhir yaitu menggunakan pulverizer backup min 200 atau dengan ukuran 200 mikron. Seperti itu. Selanjutnya, setelah sampel dilakukan preparasi kering, selanjutnya akan dilakukan metode press. Untuk dilakukan metode press yaitu untuk memudahkan proses analisa menggunakan epsilon 4 atau XRV epsilon 4. Selanjutnya setelah dianalisa, setelah munculnya data analisa, selanjutnya akan dilakukan sampel report atau olah data dalam berupa bentuk data. Nah, press pellet tadi yang kita bahas atau metode press pellet yaitu di mana preparasi sampel nikel untuk analisa kadar unsur menggunakan sinar X atau X-ray merupakan pembentukan pellet dari sampel bubuk menggunakan mesin press pellet. Mesin ini bekerja dengan memberikan tekanan tinggi pada bubuk sampel agar menjadi padatan berbentuk pellet. Pembentukan pellet ini penting agar sampel memiliki permukaan rata dan kepadatan seragam yang diperlukan untuk pembacaan yang akurat oleh mesin analisa analisis sinar X, yang mana untuk alat press pellet ini itu ada dua. Yang pertama ada automatic hydraulic press pellet dan yang kedua ada manual hydraulic press pellet. Tapi yang umum dipakai yaitu automatic hydraulic press pellet, seperti itu. Selanjutnya yaitu X-ray fluorescence atau XRV epsilon 4, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel dengan menggunakan metode spektrometri. XRV umumnya dapat digunakan untuk menganalisa unsur dalam suatu mineral atau batuan. Analisa unsur dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan prinsip kerja yaitu berupa sampel akan disinari oleh sinar primer yang mana akan memaksa dari atom yang ada terdapat di kulit terdalam akan ditembakkan hingga dia keluar ke atom kulit terluar, seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa pada penelitian ini yaitu menggunakan berat sampel sebanyak 4 gram, 6 gram, 8 gram, 10 gram, hingga 12 gram dengan bobot tekanan yaitu sebesar 6 ton, 8 ton, 10 ton, 12 ton, 15 ton, dan 20 ton. Kita bisa lihat di sini bahwa yang paling optimal dan paling maksimal dengan kadar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu pada berat sampel 8 sampai dengan 10 gram dengan besar tekanan 10 sampai dengan 12 ton. Dapat dilihat pada grafik di sini bahwa di sini kita dapat simpulkan bahwa pada 8 gram sampai dengan 10 gram itu memiliki grafik yang cenderung bagus, di mana di sini sesuai dengan pada standar yang telah ditetapkan yaitu 1.37. Seperti itu. Dapat kita lihat di bagian sini. Nah, hasil dan pembahasan. Tingginya deviasi pada berat sampel 4 gram dengan bobot tekanan 6 sampai dengan 20 ton memiliki perbedaan kadar yaitu sebesar 0.13%. Walaupun pada bobot tekanan 6 sampai 8 ton, perbedaan kadar sampel dengan kadar standar adalah 0.04. Begitu juga halnya dengan berat sampel 6 gram dengan bobot tekanan 6 sampai dengan 20 ton memiliki perbedaan kadar yang cukup besar yaitu sebesar 0.06%. Dan sama halnya dengan berat sampel 12 gram dengan bobot tekanan sebesar 6 sampai dengan 20 ton memiliki perbedaan kadar yaitu sebesar 0.07%. Hal ini disebabkan karena ukuran dimensi ketebalan pellet yang terlalu tipis. Jika pellet terlalu tipis, sinar X dapat menembus sampel tanpa sepenuhnya berinteraksi dengan semua elemen yang ada, yang dapat menyebabkan intensitas yang lebih rendah dan akurasi yang buruk. Jika sampel terlalu tipis, maka cahaya sinar X akan menembus titik di luar yang ditetapkan. Namun sebaliknya jika sampel terlalu tebal, maka sinar X tidak akan dapat menembusnya hingga titik tertentu. Makanya karena analisa XRV bergantung pada sinar X yang dipancarkan mencapai detektor. Sampel harus memiliki ketebalan yang cukup terhadap sinar X. Tekanan yang terlalu rendah untuk massa sampel yang diberikan cenderung menghasilkan pellet yang rapuh, kurang padat, dan heterogen. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan selama proses analisa, seperti dispersi sampel dan menghasilkan data yang tidak representatif. Dan berikutnya sebaliknya, tekanan yang terlalu tinggi
untuk massa sampel tertentu dapat menyebabkan keretakan pada pelet atau bahkan kerusakan mekanis pada cetakan pres. Nah, keretakan pada pelet akan mengganggu homogenitas dan integritas sampel, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas data sampel. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan penelitian ini, massa sampel optimum yang menghasilkan deviasi kadar nikel minimal berada dalam rentan 8 hingga 10 gram dengan besar gaya tekanan yang diaplikasikan antara 10 hingga 12 ton. Temuan ini lebih lanjut mengindikasikan bahwa prosedur operasional standar atau SOP yang berlaku di PT PAM Mineral Tbk untuk proses pembentukan pelet telah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk analisa kadar nikel ore. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.